Oke, baik semua ya. Something ngantuk. Oke. Horas. Hari ini kalian belajar sesuatu tidak? Ada nggak pengalaman yang bisa kalian pelajari sepanjang hari ini? Waduh, kumat-kumat apa? Kumat-kumat marah kah? Atau kumat sakit kah? Atau bagaimana ya? Kumat bagaimana Mbak ini? Kumat marahnya? Itu lagi. Iya ya. Jadi kita mau buat apa Mas Najwa? Selamat malam Mbak Nuri, Mbak Denis. Oke, sudah hadir semua, sudah ada 10. Wah, semakin banyak ya. Oke, baik. Sebelum kita belajar, sudah. Jadi saya ada tanya sama kalian ya, hari ini pengalaman berharga apa yang bisa dipelajari? Ada yang jawab. Yang paling ada itu akunnya kumat-kumat itu aja. Oke, baik. Sebelum kita belajar, ini kemana nih Mbak Gadis ini? Tadi dia bilang langsung, oh nanti belajar matematika. Oh ya, sudah datang. Oke, biar kita steam dulu ya semua sebelum kita belajar. Nah, teman-teman, ini kelas matematika kita tentang persamaan kuadrat, tapi jumlah dan hasil kali akar. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat dan cara memfaktorkan. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran kita, tadi kata Mbak Citra, wah sudah ada langsung soal. Puyeng ini gitu ya. Nah, ini nanti. Nah, dalam 5 menit, jangan 5 menit, banyak kali. 3 menit, kita mau ini dulu ya. Mau diasah dulu ininya, mesinnya ya. Oke? Nah, semua begini. Dengarkan semua. Dah? Dengarkan saya. Perhatikan saya. Kopinya dibuka ya. Oke Mbak. Ya, sudah tadi. Kalau Mbak Carmila udah izin. Oke, baik. Sudah? Bersedia? Bersedia? Oke, baik. Oh ya. Mata, kepala, pikiran, semua tertuju pada saya. Oke. Nah, teman-teman semua, coba kalian pikirkan
sebuah angka. Oke, sudah? Sebuah angka. Misalnya begini, coba kalian simpan dulu di otak kalian itu misalnya satu angka, misalnya angka 5K, angka 4K, begitu. Sudah? Sudah? Udah disimpan satu angka aja ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, sudah? Nah, sekarang ini diikuti saya ya. Nah, sekarang tambahkan 3 ke angka tadi yang kalian sudah pikirkan. Misalnya, kalian tadi memikirkan angkanya angka 10. Berarti kalau ditambah 3 jadi 13. Ya toh? Sudah? Sudah ditambahkan 3? Tambahkan lagi 5. Sudah? Tadi ditambahkan 3 baru tambahkan lagi 5. Sudah? Oke, sudah? Nah, sekarang hasilnya itu yang udah kalian tambahkan 5, kurangkan dengan angka yang awal tadi, yang kalian pikirkan tadi. Sudah? Oke, sudah dikurangkan dengan bilangan yang awal. Nah, sekarang kalikan dengan 2. Oke, sudah dikalikan 2. Sudah, Mbak Aini? Kalikan 2, Mbak Citra. Nah, oke. Mbak Ika sudah? Halo, Mbak Ika, Mbak Nadia? Oke, sudah dikalikan 2. Sekarang bagikan dengan 4. Sudah? Tadi dikali 2, baru sekarang bagikan dengan 4. Oke, sekarang sudah dibagikan dengan 4 toh? Oke, ya. Saya mau baca dulu. Mbak Nadia hadir? Sudah dibagikan 4? Mbak Nadia? Halo, Mbak Nadia? Mbak Nadia? Kemana Mbak Nadia? Oke. Mbak Denis, Mbak Ratna? Mbak Ratna? Oke. Oke, Mbak Nani sudah. Mbak Nani. Oke, Mbak Nani. Pasti hasilnya 4. Ayo Mbak Nani. Where are you? Mbak Nani. Mbak Nani. Bagaimana dengan yang lain? Wah, saya hebat ya. Saya bisa membaca pikiran kalian. Makanya saya bilang tadi, perhatikan saya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya juga tidak tahu. itu ini talenta. Oke, baik. Mau tahu rahasianya apa? Mau tahu? Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Aduh, Mbak Citra kenapa 16? Mbak Citra belum bagikan 4, bagikan sudah. Aduh. Oke. Ini sama kayak resep makanan itu kan tidak bisa ini toh. Kalau kita tanya pedagang itu tidak dikasih resepnya toh. Kalau ini juga tidak boleh dibagi resepnya. Kuncinya hanya satu. Rajin-rajinlah belajar matematika. Itu sudah.
Mau bayar berapa? Halo Mbak Lisa. Aduh, Mbak Lisa tidak ikut ini tebak-tebakan kita. Emang memang Mbak Citra selalu lain sendiri. Ya kan? Teman-teman semua Mbak Citra ini kan selalu lain sendiri. Bukan bukan salah resep, salah langkah, Mbak. Barangkali Mbak salah turun tadi. Oke, nanti ya resepnya boleh dibagi, tergantung tergantung apa yang bisa digantung. Oke, kuncinya yang satu tadi kita rajin-rajin saja belajar matematika. Itu mudah. Nanti kalau kalian saya kasih, Mbak Murni ini ternyata gampang. Oke, Mbak Citra. Nanti kita 4 mata ya. Kita selesaikan 4 mata ya, Mbak Citra. Ya, Mbak Citra. Oke. Yang lain nanti bisa, yang lain kasih ini, kasih 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 resepnya aja ya. Bukan kasih resep, kasih bahan-bahannya saja. Ah, oke, baik. Mbak Citra, kita nanti 4 mata Mbak Citra. Dia penasaran, kenapa dia lawan sendiri. Iya, Mbak Citra selalu tampil beda sih. Itu sudah, itu kelebihan Mbak, selalu tampil beda. Oke, sudah. Nanti masalah resep itu belakangannya. Yang penting otaknya sudah di steam ya. Sudah panas ya. Ya toh? Oke, sudah panas otaknya kan? Sudah nggak ngantuk lagi kan? Halo Mbak Aini, tadi lagi ngantuk toh? Ini sudah ini toh? Sudah fokus kan? Penasaran. Oke, baik. Baik, baik. Oke, selamat malam Mbak Eneng. Oke, baiklah kalau begitu. Sudah. Oke. Oh. Mas Najwa, saya sudah tahu triknya. Oh. Betul. Kalau sudah tahu, ya syukurlah kalau sudah tahu. Berarti saya tidak perlu capek-capek kasih tahu. Ya toh? Oke, baik. Yang penting sudah panas. Itu tadi hanya intermezzo supaya kita bisa fokus. Sudah? Oke? Nah, pastikan teman-teman pertemuan hari ini bahwa kalian belajar sesuatu. Oke? Belajar sesuatu dan saya juga pasti belajar sesuatu dari kalian. Baik. Waduh, saya sudah coba tadi Mbak Eni. Udah kasih ini saja. Kasih double tip. Kasih double tip di kelopak matanya Mbak Eni. Oke, baik. Sudah, semangat saja, semangat saja. Kalau perlu gerak-gerakin badan dulu Mbak Aini. Tuh kan Mbak Citra ini aneh memang. Masa kasih balsem geliga? Waduh. Oke, baik. Kalau saya nanti melihat chat-chat kalian semua tidak jadi kita belajar. Baik, kita akan memulai pelajaran kita hari ini yaitu tentang jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Oke? Nah, itu tidak perlu saya ulang. Nah, yang perlu adalah apa itu akar? Nah, itu dulu, akar. Bagaimana itu akar? Ini bukan akar pohon ya. Yang kemarin kan kita sudah ada bahas tentang akar dalam persamaan kuadrat. Ya toh? Ayo, yang ingat, itu apa? Akar itu apa? Halo, hai.
Halo? Halo? Kalau saya bilang halo, kalian bilang hai. Kalau saya bilang hai, kalian bilang halo ya. Berpangkatan. Akar loh teman-teman. Oke, nah kemarin ya, ini saya coba mengulang saja. Misalnya ada X pangkat 2, ya kan, ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah salah satu contoh persamaan kuadrat. Bentuknya ada tanda sama dengan, sudah, kemudian variabel X-nya, pangkat tertingginya adalah 2. Oke, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, yang saya tanya itu kan, ingat tidak apa yang dimaksud dengan akar? Nah, akar itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini. Jadi kalau dibilang akar, itu sama dengan nilai X yang memenuhi. Jadi kemarin itu kan kita sudah sepakati. Nah, kalau dia pangkat 2, berarti nilai X-nya itu nanti ada dua buah, yaitu X1 dan X2. Nah, X1 dan X2 itulah yang disebut dengan akar. Oke, sudah? Sudah bisa tidak mengikuti teman-teman? Akar itu tadi apa? Nilai X yang memenuhi pada persamaan kuadrat. Sudah? Itu akar. Oke? Jadi kalau dibilang akar, itu adalah nilai X yang memenuhi. Jadi kalau misalnya ada dia X kuadrat, berarti ada dua buah akarnya. Itu X1 dan X2. Oke? Ini ada dua buah akarnya. Yaitu X1 dan X2. Oke? Inilah yang disebut dengan akar. Ingat ya teman-teman. Tadi apa akar itu? Apa teman-teman akar itu? Halo? Halo? Hai? Halo, hai? Jadi akar itu apa teman? Ayo, tadi saya sudah kasih tahu. Oke. Sudah, jadi kalau dia persamaan kuadrat, berarti ada dua akarnya. Oke, yaitu X1 dan X2. Sudah? Nah, kan ini kalau kita buat, kita faktorkan, ya kan? Kalau teman-teman masih ingat, ini kita faktorkan menjadi berapa teman-teman? Menjadi berapa? Kalau kita faktorkan, berarti kita jumlahkan dia 4, kita tambah dia, kita kali dia 3. Berarti berapa? Angka berapa itu? Kita jumlahkan dia 4, kita kali dia 3. Ayo, teman-teman. Berapa? Oke, 3 dengan 1. Berarti X ditambah 3, baru X ditambah 1. Oke, so lanjut sama dengan 0. Ayo, berarti kita lanjutkan menjadi bagaimana dia? Berarti X tambah 3 sama dengan 0, baru X tambah 1 sama dengan 0. Oke. Berarti kita peroleh untuk X1-nya berapa? X1-nya minus 3. X1-nya minus 3. Dan X2-nya minus 1. Oke. Sudah, teman-teman? Bisa kan?
Nah, inilah yang disebut dengan akar. Oke. Nah, yang mana yang disebut akar? Yang mana yang disebut akar, teman-teman? Iya, yang mana nilainya? Yaitu minus 3 dan minus 1. Nah, inilah disebut akar. Jadi, kalau misalnya teman-teman masukkan minus 3 ke persamaan kuadrat ini, pasti hasilnya sama dengan 0. Atau kita masukkan minus 1 kemari, kita gantikan X-nya. Ini X kuadratnya berarti minus 1 kuadrat ditambah 4 kali minus 1, pasti hasilnya 0. Nah, itulah disebut dengan akar. Nah, oke, ini hanya sekilas mengingatkan kembali. Nah, jadi sekarang begini teman-teman. Nanti kita akan belajar bagaimana jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jumlah ya, berarti jumlah itu berarti X1 ditambah X2. Kemudian hasil kali berarti kita kalikan. Oke? Nah, sekarang coba teman-teman, di contoh kita ini. Oke? Berapakah jumlah kedua akar ini dan hasil kali keduanya? Coba, berapa? Oke, baik. Tidak apa-apa Mbak ini. Kata Mas Najwa, minus 4 dan 3. Yang lain bagaimana? Yang lain. Ayo, kenapa Mbak Nuri 4? Jumlah akar-akarnya. Jumlah akar-akarnya, baru hasil kalinya. Coba. Berarti kalau jumlah akar-akarnya menjadi X1 ditambah X2 gitu toh? Ya toh? Berarti dia sama dengan minus 3 ditambah minus 1. Ayo, berapa yang betul? Berapakah yang betul? Minus 3 tambah minus 1 berapa ya? Ya, minus 4. Mbak Neng kok 4? 3 tambah 4 baru 4 Mbak. Kalau ini minus 3, berarti kita ada utang 3 ditambah minus 1 ditambah lagi utang kita 1. Jadi dia utang kita 4 toh. Nah, sekarang X1 dikali X2. Berapa teman-teman? Berarti minus 3 dikali berapa ya? Dikali minus 1. Jadi berapa? Ayo. Sama dengan 3. Oke. Berarti Mas Najwa betul ya? Oke. Sudah. Berarti bisa toh? Nah, itu dia jumlah dan hasil kali. Ini disebut jumlah. Oke. Yang ini disebut jumlah akar-akar. Yang di sini disebut hasil kali akar. Oke, saya ulangi. Tadi yang ini apa teman-teman? Jumlah akar-akar. Yang ini hasil kali akar-akar. Oke. Saya tuliskan ini jumlah akar-akar, sementara yang di bawah hasil kali akar-akar. Ya toh? Oke, bisa? Bisa ya? Jadi kalau dibilang jumlah akar-akar, berarti akarnya itu kita jumlahkan. Kalau dibilang hasil kali akar-akar, maka hasilnya itu kita kalikan. Begitu. Gampang saja, sederhana. Nah, tapi
teman-teman, ada sama seperti tadi, supaya ada triknya, ya. Sebenarnya matematika itu boleh dikerjakan lama-lama, boleh dikerjakan cepat. Itu tergantung kita, tergantung tools yang kita gunakan atau alat yang kita gunakan, ya kan? Sama kalau misalnya kita mau ke Taiwan. Bukan ke Taiwan deh, nanti susah. Misalnya barangkali dari Jakarta ke Bandung lah ya, atau dari Jakarta ke Jogja. Nah, itu kan kita bisa pakai jalur darat, bisa pakai jalur udara. Itu tergantung kita toh. Sama-sama sampai, tapi waktunya yang menentukan. Oke? Waduh, Mas Nadio penasaran dari tadi ya. Tahan Mas, tahan Mas. Tahan Mas ya. Tahan Mas, bukan itu intinya pelajaran kita hari ini. Tahan, itu hanya intermezzo. Nah, sekarang begini. Oke? Coba teman-teman. Ya, coba teman-teman. Sekarang kalian kerjakan ini. Ya, nanti kalian jumlahkan akar-akarnya dan hasil kali akar-akarnya. Oke, coba. Nanti pasti saya tahu. Tanpa saya kerjakan begini. Saya ini tidak coret ya, saya tidak kerjakan di sini. Yang penting saya lihat aja, saya sudah tahu. Nah, ini dia. Coba kalian kerjakan. Nanti tentukan jumlah akar-akarnya dan hasil kali akar-akarnya. X kuadrat ditambah 7x ditambah 'Oke. Oke. Ayo, kalian tentukan jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar. Oke. Hasilnya itu, ya, hasilnya itu minus 7 dan 10. Ada atau tidak? Coba kalian kerjakan. Ini saya kasih. Saya bisa kerjakan cepat. Saya pakai pesawat, kalian pakai mobil. Saya cepat, kalian bisa lama. Siapa bilang, Mas? Cepat toh, yang lain bagaimana? Ih, salah ketik. Ngeles. Cepat kan? Aduh, saya lihat-lihat saja sudah tahu. Nah, bagaimana dengan kalian? Masih mau pakai kendaraan umum atau mau pakai pesawat? Kalian pilih mana? Waduh. Oke, baik.
Coba satu lagi ya. Barangkali yang dari bajai bisa meningkat nanti jadi ojek. Ini ya. X kuadrat tambah 12X ini gampang. Ayo Mbak Nuri. Ayo Mbak Nuri. Masih disimpang Mbak Nuri. Jangan salah. Kita putar kanan, Mbak Nuri pasti putar kiri. Makanya hasilnya -7. Oke. Oke. Ini memastikan awak kapalnya tuh pilotnya nggak salah ya. Coba yang ini. Ya, hasilnya itu -12 dan 20. Ya, sekarang yang ini coba. Oke, sebentar ya. X kuadrat. Oke, kurang Ayo, berapa? Siapa bilang? Siapa bilang? Ayo. Oke, berarti Mas Najwa. Berarti belum pas pesawatnya. Kopilotnya masih ini. Masih belajar-belajar. Barangkali dia nyasar nanti. Kita mau ke Taiwan, di bawahnya kita ke Thailand. Oke, Mbak Ika benar. 8 dan 15. Oke, baiklah. Ini sebenarnya bukan trik ya. Tapi namanya tepatnya kita modifikasi. Ya, bukan trik sebenarnya. Matematika itu bukan banyak trik-trik. Seolah-olah matematika itu menipu toh. Triknya ini. Sebenarnya itu satu konsep, tapi kita bisa modifikasi. Itu dia. Oke, nah bagaimana cara modifikasinya supaya teman-teman, nah kalau begini kan kita cari dulu begini, baru hasilnya kita peroleh dulu akarnya, baru kita jumlahkan. Nah itu something ribet kan, itu suatu hal yang meribetkan, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kan kita belajar bagaimana mengefisiensikan waktu, jadi membuat waktunya lebih
lebih singkat. Nah, bagaimana caranya? Nah, begini teman-teman. Nah, sebenarnya ada untuk nanti kita belajar di KF, itu ada nanti rumus ABC toh. Rumus ABC, iya kan? Teman-teman, kan saya suruh kan ini untuk belajar dipelajari di rumah. Nanti kita lanjut. Nah, kalau kita menggunakan rumus ABC itu, sudah ada seperti ini kan, teman-teman. Iya toh? Ini rumus ABC toh. Iya kan? Iya. Kita mau menemukan nanti satu model yang baru supaya kita lebih mudah. Ini rumus ABC toh. Nah, ada dua, berarti ini sama saja. Tapi satu ditambah, satu dikurang. Iya toh? Itu kalau rumus ABC kan? Nanti kita pelajari. Tapi kita mau menemukan bagaimana kalau dia dijumlah. Kan tadi seperti ini kan? Yang kita minta itu adalah X1 ditambah X2, yaitu jumlah akar-akar, ya kan? Oke, sudah. Nah, X1 ini, X2 ini. Nah, ini kita jumlahkan. Oke, biar ketemu nanti dia, supaya ke depan kita tidak perlu memfaktorkan dulu atau bagaimana dulu baru kita jumlahkan. Oke. Nah, kita tuliskan dulu ya. Minus B tambah di sini B kuadrat, ya kan? Dikurang 4 AC, 4 dikali A dikali C. Sudah? Sudah? Sampai di sini bisa mengikuti? Nah, begitu juga di sini ya. Nah, ini kurang ya. Maaf, ini salah. Ini kurang. Ini dikurang. Jadi sama tetap dia. Cuma 1 ditambah 1 dikurang kan? Ya toh? Bisa mengikuti teman-teman? Bisa mengikuti? Bisa kan? Oke, di sini 2A. Oke, baik. Ada yang bisa kita sederhanakan? Ada yang bisa kita sederhanakan? Ini sama penyebutnya ya. Teman-teman, ini sama penyebutnya. Jadi kalau misalnya ini kita bongkar bisa toh? Ya kan? Sama penyebutnya kan? Oke, berarti kalau sama penyebutnya, ini bisa habis toh? Ini kan positif, ini negatif. Lawannya kan? Dan di dalam kurung ini sama kan? Bisa teman-teman mengikuti? Yang ini coba. Ini sama nggak kemarin? Sama kan? Sama. Tapi di sini positif, di sini negatif. Sama dengan 4, misalnya hasilnya ini misalnya 4. Di sini 4. Berarti 4 dikurang 4 hasilnya 0 kan? Berarti ini habis toh? Ya, saya kasih coret begini berarti ini habis. Oke. Ya kan? Ini habis. Ini sudah habis. Sama ini. Ya kan? Tinggal sisa minus B ditambah minus B. Ya kan? Berarti dia menjadi sama dengan, tinggal minus B toh? Minus B per 2A. Ya kan? Yang ini, ya toh? Baru ditambah minus. Oke. Ditambah minus B
per 2A. Apa ini hasilnya teman-teman? Kalau pecahan, ayo. Apa hasilnya? Ayo, ayolah dijawab. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Ayo, ini apa hasilnya? Sama dia penyebutnya. Oke, min 2B per 2A. Waduh, bagus sekali Mbak Ratna. Min 2B per 2A. Ada yang bisa kita sederhanakan lagi? Masih bisa kita sederhanakan lagi? Ayo. Ayo. Ayo, yang lain. Bisa kita sederhanakan. Jadi apa ini? Iya, min B per A. Waduh, sudah semakin meningkat kalian ya. Saya semangat nih ngajar nih. Oke. Oke. Mantap. Mantap sekali semua. Oh, Mbak Nuri kok ada 2A-nya? Pasti salah ketik. Oke, saya mengerti. Nah, hasilnya adalah min B per 2A. Artinya apa? Oke. Nah, ingat kan yang begini kan? Jadi, yang B di sini yang mana Mbak Murni? Yang ini dia. Jadi nanti kalau ada di soal kita, yang di depan X itu adalah B, ya toh? Yang A yang di depan X kuadrat. Jadi misalnya ada di sini 4, di sini 2, berarti hasilnya adalah minus 4 bagi 2. Oke, nanti sudah. Kita coba lihat. Itu X1 tambah X2. Sudah? Berarti untuk X1 ditambah X2 adalah minus 2B, minus B per A. Oke, itu diingat ya teman-teman. Min B per A. Oke, baik. Sudah? Sudah? Bisa toh? Nah, sekarang hasil kalinya. Nah, tetap sama. Ayo ingat, apa tadi kalau X1? Min B. Di sini B kuadrat. Di sini kurang 4 AC. Sudah. Begitu juga ini. Tapi ini kali ya teman-teman, ini kali ya. Min B kuadrat dikurang 4 AC. Sudah? Oke. Sini 2. Sekarang kalau tadi kita jumlahkan, maka ini kita kali. Ayo, kita kali. Jadi hasilnya berapa? Ayo. Ya. Min B kuadrat. Kalau min B kuadrat, oke, coba ya, kita buat dulu ya. Yo. Di sini 4A kuadrat toh penyebutnya. Oke. Ini kurangnya. Ini kurang. Ayo, diingat dulu teman-teman. Ayo diingat dulu caranya bagaimana nih. B kuadrat. Oke. B kuadrat dikurang 4AC. Ya toh? Ini dulu. Mas, ini dulu. Oke.
Kalau min B kuadrat, bisa tidak saya tuliskan B kuadrat aja? Nah, teman-teman. Bisa lah ya? Bisa ya? Ini B kuadrat saya tulis aja langsung B kuadrat ya. Ya kan? Sama kan? Min B kuadrat itu berarti min B kali min B. Berarti menjadi B kuadrat. Oke, teman-teman. Ingat, kalau kemarin kita perkalian faktor-faktor. Kalau dia ada di sini 1 plus. Ini akar-akar sekawan ya. Di sini negatif. Oke, maka hasilnya apa? Negatif kan? Dan ini akarnya menjadi kuadrat. Berarti di sini akar, kalau ini kita kuadrat, tinggal ini toh yang di dalam toh. Ya kan? Berarti dia menjadi min B dikurang B kuadrat. Yang di dalam aja kita tuliskan begitu toh. Ya tidak? Ingat kan? Ingat kan waktu perkalian akar-akar teman-teman. Akar-akar sekawan. Jangan lupa. 1 positif, 1 negatif. Ya kan? Berarti kalau kita kalikan dia nanti, kalau yang kuadrat, dia menjadi pangkat 4. Kalau misalnya dia nggak kuadrat, menjadi kuadrat. Baru kalau akar menjadi hilang akarnya. Ya toh? Nah, ini kan, maaf. Ini kan akar-akar sekawan toh. 1 positif B kuadrat dikurang 4AC. Satu lagi negatif akar B kuadrat. Ini akar sekawan toh. Ya kan? Ingat nggak akar sekawan? 1 positif, 1 negatif kan? Nah, karena ini dia akar, maka ketika kita kalikan, akarnya jadi hilang. Sama kan kayak akar 2 dikali akar 2 itu menjadi 2. Sama kayak ini. Akar B kuadrat dikurang 4AC kali akar B kuadrat dikurang 4AC menjadi B kuadrat dikurang 4AC. Ini toh? Ya kan? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita sederhanakan dia. Berarti sama dengan, nah ini dalam kurung masih ya teman-teman. Ingat, dalam kurung masih ini. Ini jadi negatif, baru negatifnya kita kali ke dalam. Berarti dia B kuadrat. Nah, ini kalau negatif, ini supaya buka kurungnya, berarti ini menjadi dikurang. Ya toh? Nah, ini negatif dikali negatif menjadi tambah 4 AC per 4A kuadrat. Oke. Nah, sekarang B-nya habis toh? 0 toh? Iya kan? Ini 0 kan? Ini 0 kan? Habis toh? Tinggal 4 AC. Oke, per 4 A kuadrat. Oke, betul. Jadi berapa Mbak? Kalau kita sederhanakan. Ayo. 4-nya bisa habis nggak? Waktu di eksponen, bagaimana nih pekerjaannya di eksponen? Ayo. Iya, waduh Mbak Ratna luar biasa sekali. Ini habis toh? Ternyata Mbak Ratna menyimpan sejuta rahasia. Ini habis kan? 4 sama-sama kita bagi 4 habis. Oh maaf, ada kuadratnya tadi 2. A-nya. Habis toh? Ya kan habis? Sekarang A. Di sini A, pangkat 1. Di sini pangkat 2. Menjadi dia hilang, bukan hilang, habis kita bagi ya. Menjadi tinggal A pangkat 1. Ini habis. Ini habis. Menjadi A pangkat 1. Berarti A pangkat 1 itu A toh? Menjadi C
per A. Oke? Yo. Aduh. Semakin lama kalian semakin ini ya. Semakin maknyus. Semakin maknyus. Semakin luar biasa. Jangan biasa di luar ya. Oke, jadi oke, saya ulangi. Berarti kalau misalnya kedua akarnya itu kita kalikan, tidak perlu kita cari lagi akar-akarnya dulu. Bisa langsung kita gunakan ini. Ya, ini setelah kita modifikasi, ya kan? Maka kita perolehlah untuk hasil kali kedua akar, kita bisa langsung gunakan pesawat, yaitu C per A. Kalau untuk penjumlahannya, minus B per A. Ya, oke? Bisa? Bedanya, kalau di sini dia minus B. Kalau di sana dia tidak minus. Sudah? Itu ya diingat ya, kalau di jumlah berarti dia minus B per A. Kalau dikali itu dia positif C per A. Bisa teman-teman? Bisa kan? Oke. Nah, itu dia Mas Najwa. Jadi bukan trik dia. Lama-lama kita jadi ngentrik. Trik itu kan yang biasa bawa hasil kebun. Triknya besar. Yang biasa dipakai ini, sulap. Bukan, maksudnya saya mau bilang truk. Trik itu kan yang biasa angkat barang. Itu bukan trik, tapi itu truk yang begitu toh. Kalian tidak nyambung. Saya mau buat presetan tadinya. Itu sudah. Coba lihat. Coba kita gunakan pakai ininya. Saya nyambung, kamu masnya bilang sulap, saya maksudnya bilang truk. Oke, coba lihatin teman-teman. Di sini A-nya berapa? Coba kita gunakan, kita gunakan rumus yang tadi. Bukan rumus. Kita gunakan pesawat yang tadi. Oke, coba kita tentukan dulu. A-nya di sini berapa? Koefisien X kuadratnya. A-nya berapa? Sudahlah Mas Najwa, saya tahu Anda bagaimana. Oke, sekarang lanjut pertanyaan saya. Di sini, kita mau gunakan yang tadi. Yang kalau dijumlah dia, A-nya 1, B-nya berapa? Mbak Nani, B-nya berapa Mbak Nani? Mbak Nani? Mbak Nani? Di mana Mbak Nani? Mbak Nani, yang ini saya bilang ya, bukan yang ini teman-teman. Yang ini yang pertama ini dulu, ini nah. Nah, yang ini. Iya, B-nya 4, C-nya 3. Oke. Luar biasa. Nah, tadi kalau kita punya pesawatnya tadi, ini apa tadi teman-teman? Berarti jumlahnya. Ayo, jumlah akar-akarnya. Berarti X1 ditambah X2 bisa kita gunakan minus B per A. Ini C per A. Oke? Ingat ya. Jumlah itu minus B kali itu C. Itu saja. Sama-sama ya. Oke, baik. Di sini dah. Sekarang, ayo gunakan yang ini. Ayo gunakan yang ini. Kita pakai yang ini. Jangan dipakai ini lagi. Ini ribet. Bukan ribet sih. Capek. Ayo. X1 tambah X2-nya berarti jadi apa? Ayo. Halo. Halo. Ayo.
minus B. B-nya 4. Berarti menjadi minus 4. A-nya berapa tadi? 1. Minus 4 per 1 minus 4. Ya kan? Oke. X1 kali X2. Ayo, berapa? Ini C per A. C-nya berapa? 3. A-nya berapa? 1. Menjadi 3. Sama toh? Iya, sama. Nah, begitu juga ini. Ini juga begitu. Nah, coba buktikan dulu. Tadi Mas Najwa jawabannya ini berapa? Pokoknya tadi Mas Najwa jawabannya tadi ini salah. Belum tepat. Coba Mas Najwa ini. Pakai yang begini. Berapa hasilnya? Yang lain juga. Ayo. Yang ini. Ini. Teman-teman, gini. Kita gunakan yang begini ya. Kita gunakan pesawat ini. Oke, berapa hasilnya? Oke. Mbak Gadis kenapa dapat ini? Kenapa bisa dapat minus? Ayo Mbak Gadis. Itu kan C per A. C-nya sendiri positif 15. 15 bagi 1 berapa Mbak Gadis? Kenapa ada 15? Kenapa min 15? Kan dia rumusnya C per A. C-nya 15 positif. Mbak Nuri kenapa minus 8? Iya, betul. Oke, sudah. Baik. Oke, coba ini teman-teman. Ya, sudah. Kalian sudah betul semua. Oke. Ya kasih. Nah, ini udah toh? Ini udah toh? Oke, coba ini. Teman-teman. Ayo ini. Ayo, ini dia. Ayo. Berapa hasilnya? Ayo ya. Berapakah jumlah akar-akarnya dan hasil kali akar-akarnya? Yo, ini dia. Nah, kalau kita faktorkan ini agak ribet kan? Baru kita cari lagi X1, baru X2. Tapi karena kita sudah ada pesawat, kita tinggal booking tiket, kita bayar, baru kita terbang. Nah, sama sudah. Ayo, ini. Jangan salah Mbak Ika, coba dicek lagi. A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? No, ini tidak dilihat nggak? Ini ada 2, bukan 1.
Ayo. Ayo, ini jangan diabaikan nilai A-nya. Halo, A-nya di sini bukan 1, teman-teman. Coba ini dilihat, A-nya 2. A-nya 2, bukan 1. Tadi rumusnya apa? Rumusnya kan min B per A. A-nya 2, bukan 1. Mbak Nuri, ada yang kurang. Tanda-tanda, positif kah, negatif kah? Coba dilihat. Sudah mendekati Mbak Nuri, tapi tandanya ada yang sedikit ini. Nah, kan? Mbak Ratna belum. Iya kayaknya. Nah, Al-Najwa belum. Sudah ada tadi yang betul. Teman kita sudah ada tadi yang betul. Ada yang kurang Mbak Gadis? Tandanya masih kurang. Tandanya masih kurang. Oh. Sudah tunggu Yang lain. Yang lain ini kenapa? Mbak Prahar, hadirkah? Are you there? Mbak Prahar. Masih ada yang kurang, tapi sudah ada yang betul. Ayo. Oke. Mbak Ika ini tidak ada jawab. Gimana nih Mbak Ika? Mbak Ika, coba. Kenapa ini ada yang bermacam-macam ini? Ada yang 2,5, minus. Ada yang ini. Waduh. Oke, coba kita lihat. Di mana sih yang kurang atau bagaimana? Makanya jangan ini. Ini A. Oke? Ini A. Oke? Ini B. Jangan salah ya, ini B. Yang mana C-nya? C-nya yang ikut dia minus. Oke? Ini C. Sudah? Berarti ini minus B per A. Minus B per A. Oke, sudah. B-nya 5. Berarti dia minus karena diminta dia minus B. Berarti B-nya 5. Menjadi minus 5. A-nya 2, kayaknya kan? Ayo, minus dia. Minus bagi positif. Berarti minus 2,5. Oke, sekarang ini. C per A. C-nya berapa? Minus 1. A-nya berapa? 2. Minus setengah. Berarti minus 0,5. Nah, ini dia yang betul.
Oke, yang kurang-kurang bisa dilihat lah ya. Ya toh? Oke. Bisa, teman-teman? Oke. Kita rehat dulu ya. Barangkali ih, waduh. Kok begitu Mas Najwa ngomongnya ya? Kenapa begitu ya? Ini paling semua yang lain-lain ini gara-gara malu-malu. Takut kena semprot sama Mas Najwa kan? Gitu. Takut dibilang sama Mas Najwa, tumben pintar, makanya yang lain tidak mau ini toh. Tidak mau kasih pendapat. Tidak usah. Sini kita tempat berdiskusi. Oke, yang lain tidak boleh malu-malu ya. Sama-sama saja kita belajar. Saya juga belajar kok. Barangkali kalau tidak mengajar begini, saya lupa juga pelajarannya. Tapi karena mengajar ya saya harus bahas kembali. Nah, itu artinya kita sama-sama belajar. Oke? Jadi tidak perlu ini. Tidak perlu takut kasih pendapat. Ajar saja. Oke, baik. Teman-teman, kalian jauh di sana, saya juga di sini. 2 menit, teman-teman coba di-refresh dulu. Diregangkan dulu badannya. Kita rehat dulu sebentar. Nanti kalau terlalu ini pun jenuh juga otaknya kan. Agak digerak-gerakin dulu lah badannya. 2 menit saja. Nanti kita lanjut lagi. Yang kita udah jelaskan dari awal boleh diulang-ulang dulu. Biar siap untuk pelajaran selanjutnya. Oke, 2 menit kita rehat ya. Gak ada cerita lucu di situ. Teman-teman, gak ada cerita lucu. Jadi dong, di sini kalian kan sering melawak. Gak ada cerita lucu di situ. 2 menit. Sudah 1 menit lewat. Tidak ada yang mau cerita. Atau yang mau bagi-bagi deh. Barangkali di situ kelebihan boleh dibagi kemari ya. Yang ngantuk-ngantuk boleh dulu lari-lari sedikit. Kalau itu sih bisa semua orang. Mas Najwa, Itu lagi Mbak Nuri. Apa juga ya? Gak ada. Sudah ini. Sudah digerakin badannya.
Sudah fresh kembali. Sudah fresh kembali. Sudah fresh kembali. Ya toh, kita biarin aja ya. Biar penasaran, biar nggak bisa tidur nanti malam. Oke, berarti sudah fresh semua ya. Mbak Ika sudah ketawa besar-besar itu, berarti sudah fresh. Mata melotot, ketawa sudah besar. Nah, Mbak Nuri juga ya, berarti sudah fresh semua, sudah fresh. Oke, baik. Ayo Mbak Rana, diserang itu sama Mas Najwa. Mas Najwa merasa tersaingi ya. Kita tidak ada yang saingan kok di sini. Kita namanya belajar. Loh, kenapa Mbak Nuri? Kenapa Mbak? Oke. Tapi asal jangan sampai ke ini ya, jangan sampai terjun bebas ininya, yang liar-liarnya itu ya. Oke, sudah, kita lanjut saja ya. Oke, sudah toh? Sudah fresh toh? Nah, sekarang oke. Ini coba. Ini C ya. Nah, ini A, ini B, ini C. Coba, berapa hasilnya? Ah, 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 ah. Ayo. Baru yang C-nya? Yang C ini. Ayo, ini agak susah kan? Tengahnya saya buat. Ayo, kalau dia modelnya begini. Biasa. Biasanya itu kalau sudah bisa, pasti selanjutnya ada yang lebih rumit. Nah, ini dia. Iya, ini oke, ini oke. Ini sudah bisa. Hasilnya minus 8 sama 10. Oke. Sekarang ini.
Ayo, ini berapa? Belum Mbak Ratna. Belum, Mas Najwa juga belum. Ayo, 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 ayo. Ayo. Ini pasti bingung. Bisa tidak? Ayo, Mbak Gadis, Mbak Prahar, Mbak Ika, Mbak Nani. Mbak Lisa, Mbak Lisa rupanya. Ini. Mbak ini. Mbak Ancu. Mbak Neng, Mbak Tia. Dari tadi tidak ada muncul. Ayo Mbak Tia. Aduh. Bagaimana Mbak Denis? Ini yang di bawah ini tidak muncul. Barangkali ini sama kalau kita di sekolah, yang paling duduk di belakang gitu. Tapi saya juga dulu sering juga duduk di belakang. Tapi nggak apa-apa deh. Ayo. Ah, ya. Baru. Ayo. Baru. Hasilnya itu minus 5/10. Itu dari mana? Bukan minus 5/10, maaf saya salah ngomong. Minus 4/5. Ayo, bagaimana? Kok bisa? Mau tahu caranya, Mbak Nuri? Ketik MURNI spasi persamaan kuadrat.com. Oke, begini caranya teman-teman. Nah, ini dikasih sedikit saja sudah bingung. Oke, baik. Oke, kita saksikan bersama-sama. Oke, nah begini. Tadi sudah ada clue dari Mbak Ratna. Katanya kita samakan penyebut. Nah, teman-teman, ini X1 dan X2 kan beda penyebut kan? Oke, nah kita samakan penyebutnya. Kalau dia model begini, penyebutnya supaya sama menjadi X1 kali X2 kan? Ya toh? Ya kan, begitu toh? Oke. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita mengerjakan pecahan, ini kan pecahan bentuknya ini teman-teman kan? Ini pecahan. Ini penyebutnya X1 dan X2. Oke? Nah, sekarang ini kalau sudah kita samakan penyebutnya, kita selesaikan dengan bagaimana? Nah, penyebutnya ini kita bagikan ke mari ya toh? Berarti X1 kali X2 dibagi X1. Hasilnya berapa? Nah, ada yang sama X1. Berarti hasilnya X2. Udah, X2 itu kalikan ke 1, begitu toh? Ya toh? Berarti hasilnya X2. Ya kan? Nah, sekarang yang ini kemari. X1 kali X2. Sudah dibagi X2. Berarti habis X2-nya kan? Tinggal X1. Nah, X1 ini kita kalikan ke atas, ke 1. Menjadi X1. Ya toh? Ya kan?
Ya atau tidak? Iya, benar, Mbak Gadis. Nah, sekarang ini sama kan? Kalau X2 tambah X1 sama nggak dengan X1 tambah X2? Sama atau tidak? Sama kan? 2 tambah 3 sama kan dengan 3 tambah 2? Oke, sama. Baik. Nah, kalau begini kan sudah gampang toh. Kita tadi sudah tahu bagaimana X1 ditambah X2. Hasilnya adalah berapa tadi X1 tambah X2, teman-teman? Ayo, berapa tadi? Ayo. X1 tambah X2 berapa? Ya, minus 8. X1 kali X2. X1, aduh. Ayo, X1 kali X2. Oke, 10. Ayo, sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. Menjadi, sama-sama kita bagi 2. Atasnya, ya oke. Minus 4/5. Betul toh? Nah, begitu dia. Bisa? Yang lain? Bisa yang lain? Yang lain bisa? Bisa toh? Jadi gini, nanti teman-teman, kalau ini kan secara matematika bisa kita tulis X1 tambah X2. Nanti kadang-kadang di soal ini juga disebut dengan apa tadi? Jumlah akar. Oke? Baru yang ini hasil kali akar. Oke? Nah, kalau ini apa disebut nama lainnya? Kalau dia begini nanti. Nanti kan kadang dia nggak begini langsung diminta di soal. Nah, ini sama dengan jumlah kebalikan akar-akar. Ini artinya kebalikan ya, teman-teman. Jadi dibalikkan dia. Nah, ini tadi jumlah akar-akar. Kalau ini jumlah kebalikan. Oke, saya tuliskan ya. Kata lainnya tadi apa teman-teman? Jumlah kebalikan akar. Oke, bisa ya? Nah. Oke, kebalikan akar-akar. Ini kebalikan. Jadi kita jumlahkan. Jumlah kebalikan. Oke, bisa? Sudah? Berarti nanti teman-teman nggak usah lagi begini. Udah langsung ingat ya. Kalau kita mau diminta jumlah kebalikannya langsung ini aja. Yang satu yang pakai ditambah baru sama kali. Sudah? Ah, boleh. Kalau Mas Najwa ini luar biasa. Oke. Baiklah, contoh yang lain. Nah, ini ya, tentukan jumlah kebalikan akar-akar dari 3, jumlah kebalikan ya, 3x pangkat 2 dikurang 9x ditambah 4 sama dengan 0. Oke, sudah. Tadi apa yang menjadi pertanyaannya? Oh, boleh. Punyanya Mbak Gadis juga boleh dikerjakan. Yang ini juga boleh. Dua-duanya ya. Ya, kebalikan akar-akar ya, jumlah. Jangan kebalikan akar-akarnya aja. Jumlah kebalikan akar-akar. Jangan kebalikan akar-akarnya aja ya. Jumlah kebalikan
akar-akar. Oke, coba dicari berapa hasilnya. Ayo. Yang punyanya Mbak, ini dulu yang pertama, ada. Punyanya Mbak Garis yang kedua. Yang tadi yang dikasih Mbak Garis soalnya. Ini ya. Ini tadi yang dikasih Mbak Garis. Soalnya. 3x kuadrat ditambah 2x kurang 5. X kuadrat tambah 2x kurang 5. Nah, ini soal pertama, soal kedua. Ayo, berapa hasilnya ini? Mbak Ratna, maksudnya ini hasilnya 3, begitu. Baru ini hasilnya 1,3. Iya, gitu. Bukan. Jadi apa? Jadi bagaimana ya? Tidak. Mbak, ini pasti hasilnya 1. Yang kita minta itu adalah ke jumlah. Halo, berarti nggak di ini. Jumlah kebalikan. Langsung aja akar-akar. Jadi tidak perlu lagi ini. Ini yang diminta. Jumlah kebalikan akar-akar. Ayo, berarti kalau jumlah kebalikan akar-akar, berarti yang mana? Yang ini toh? 1 nanti hasilnya. Maksudnya 1 angka, Mbak, enggak 2. Karena kita langsung jumlah kebalikannya aja. Enggak usah X1 tambah X2, enggak itu. Tapi ini kan 1/X1 ditambah 1/X2. Itu kan pertanyaannya kan? Loh. Tidak usah dibuat koma, teman-teman. Kasih pecahan aja. Nilai pecahan aja, nggak usah pakai koma. Misalnya entah 3/4 begitu, nggak usah pakai koma. Ada? Aduh. Bagaimana itu ya? Iya, nggak usah pakai koma, Mbak. Kita pakai pecahan saja. Pakai pecahan sudah. Kalian bagaimana sih mengerjakannya? Kenapa ini 3 minus 1? Oh? Berarti
ini masih kurang ini. Ini berarti masih ini. Pembagian pecahannya masih lupa. Ayo. Pembagian pecahannya pasti lupa. Wadah. Ayo, coba ya. Ini masih ini berarti. Ayo, sama dengan. Ayo, bantu. Kita kerjakan sama-sama. Per. Tadi di sini jumlah kan? Kalau dia, ayo, coba ya kita lihat. Nah, di atas itu jumlah akar-akar. Di bawah hasil kali. Ya kan? Ayo, biar tidak lupa. Ini kalau dia diminta jumlah kebalikan akar-akar, berarti lihat hasilnya langsung yang di atas. Yang di atas ini adalah jumlah akar-akar, yang di bawah hasil kali. Oke? Sudah, berarti ini untuk soal kita. Berarti di atas apa tadi, teman-teman? Di atas adalah jumlah akar-akar, di bawah hasil kali. Jumlah akar-akarnya yang mana? Ayo, langsung. Ini kemarin kan? Berarti 9 per 3. Ya kan? Ya toh? Baru yang di bawah hasil kali. Yang ini toh? Ya kan? Oke, 4 per 3. Ayo, kalau begini bagaimana caranya teman-teman? Oke. Aduh, ini sudah lupa ini. Berarti kalian sudah ini. Berarti 9 per 3. Sudah. Ini bagi. Ya kan? Kalau kita membagi pecahan, ingat. Kita ubah menjadi kali. Sudah. Baru yang di bawah. Kita balikkan. 3 per 4. Begitu toh. Habis. Sama-sama 3 kita bagi. Jadi hasilnya 9 per 4. Kan mudah teman-teman. Pasti tadi bingungnya di sini toh. Ini kalian bagi. Ya kan? Ini kalian bagi hasilnya 3. Ini 4 per 3. Bisa juga. Ya udah 3 dikali 3 per 4. Jadi 9 per 4. Nah kalau saya biasanya kalau sudah ini cepat. Teman-teman. Kalau sudah bisa cepat. Kalau saya biasanya begini saja. Karena saya sudah tahu. Ini pasti nanti kita balikkan, ya kan? Ini biasanya kalau dia dibagi, sama-sama dibagi, udah, ini bisa kita bagikan langsung. Nah, saya biasanya begitu. Tinggal 9 per 4. Kalau itu sudah biasa. Kalau sudah biasa boleh. Nah, konsepnya kan begini kan? Nah, coba begini. Coba yang ini. Sama modelnya begini. Ayo. Ayo. Ayo, teman-teman. Kalau kalian bisa lebih cepat, teman-teman. Kalau kalian bisa lebih melihat lagi, coba. Saya kasih tahu. Ini coba. Ya, kita ambil dari sini ya. Ini tadi apa rumusnya. Jadi bisa cepat, teman-teman. Jadi bisa langsung sebenarnya rumusnya ini. Bisa kita gunakan. Minus B per C. Udah, itulah tadi saya bilang. Maka matematika itu sebenarnya bukan masalah trik. Tapi kita masalah bagaimana yang ribet-ribet itu bisa kita buat sederhana. Nah, ini bisa sebenarnya minus B per C. Nggak percaya, teman-teman. Kayak ini, minus B per C. Kan bisa langsung. Minus 8 per 10. Ya kan? Bisa. Sebenarnya gampang. Kayak ini tadi. Ayo, ini. Minus B per C. Minus B-nya berapa? Ini, 9. Ya kan? Minus B-nya kan jadi 9. C-nya berapa? 4. Karena apa, teman-teman? Karena dia sama-sama dibagi A, kan? Ini minus B per A. Ini C per A. Sama-sama dibagi A. Nah, itu boleh kita habiskan. Karena dia sama-sama dibagi A. Jadi sebenarnya kalau jumlah kebalikan akar-akar itu, bisa juga kita buat rumusnya ini. Minus C
minus B per C. Nah, sebenarnya itu teman-teman. Nah, itu tadi kan banyak hal yang baru toh. Nah, kalau kalian sudah paham, singkat boleh. Tapi kalau belum paham, cara-cara yang singkat itu tidak boleh. Ayo, jadi berapa ini? Ayo, berarti ini, ayo kita gunakan pakai yang sudah bisa. Minus B per C. Ayo, berapa? Minus B, berarti minus 2 per C. C-nya minus 5. Berarti hasilnya, iya, betul. Aduh. Bisa? Bisa, Mbak Neng? Bisa mengikuti Mbak Neng? Mbak Cincu, Mbak Cincu. Mbak Murni minus B per A, bukan, minus B per C. Itu kalau ini teman-teman, langsung jumlah kebalikan akar-akar. Jumlah kebalikan akar-akar itu kan, yaitu X1 ditambah super X2. Mbak Nuri, yang min B per A itu X1 ditambah X2. Sudah? Oke, bisa. Dari sini tadi, kenapa bisa langsung seper X1 ditambah seper X2, itu kenapa bisa langsung kita tuliskan minus B per C, itu tadi kan sudah kita temukan teman-teman. Ayo, itu dari mana tadi? Yang dari sini. Yang ini tadi. Nah, ini kita jabarkan. Sudah? Nah, oke. Disimak ya teman-teman. Tadi kalau X1 ditambah X2, itu kan tadi hasilnya adalah min B per A. Iya kan? Iya toh? Nah, sementara X1 dikali X2 itu adalah C per A. Oke, kalau ada teman-teman pecahan, kita bagi dengan pecahan, sudah. Pembilang sama pembilangnya boleh kita sederhanakan. Penyebut sama penyebutnya boleh bisa langsung kita sederhanakan. Jadi ini kita coret, habis. Sudah, tinggal minus B per C. Nah, makanya dia begini. Sudah, Mbak Nuri? Kenapa dia kalau jumlah kebalikan akar-akar itu sama dengan minus B per C? Oke, bisa? Oke. Ayo, teman-teman. Kita mau review dulu. Jangan kita banyak-banyak belajar, tapi teman-teman nanti lupa semua. Sudah? Oke, coba. Saya tutup ya. Sudah? Saya tutup. Nah, ini dulu. Oke. Kalau untuk rumus jumlah akar-akar, ayo. Ayo, teman-teman, kita pakai apa? Kita pakai. Ayo. Oke. Oke, yang lain? Yang ini tadi apa? Ayo, yang ini tadi apa? Min B per A. Yang ini?
Ayo, yang ini, ayo, yang ini. Saya sudah tidak nampak lagi. Saya sudah tidak nampak. Oke, saya per A. Oke, nah kalau ini min B per C. Oke, bagaimana kalau begini? Ini kita apa ya? Sebenarnya dasarnya sama, satu. Dari sini ya, kita nanti banyak menggunakan ini. Jadi harus ini konsep dasar. Konsep dasar inilah kita bisa menemukan ini tadi toh, ya kan? Dari konsep ini kita menemukan ini. Nah, sekarang ini. Oke, jadi ini dasarnya teman-teman. Nah, ini yang perlu dan sangat perlu kalian tahu. Kalau ini kalian lupa, nggak apa-apa, bisa kita gunakan ini. Sudah? Kalau ini kalian lupa, kita bisa gunakan yang ini. Tapi kalau ini kalian lupa, tidak bisa. Oke, nah sekarang ini. Oke, sekarang ini. Bagaimana kalau dia begini? Nah, dia kita kalikan. Ayo. Gimana? Ayo, mana soalnya tadi? Soalnya tadi mana? Bukan. Ini. Sudah. Coba. Kalau ini. Hasil kali kebalikan akar-akar. Hasil kali kebalikan akar-akar. Hasil kali kebalikan akar-akar. Ayo. Itu sama artinya dengan seper X1. Ya, hasil kali ya, kebalikan akar-akarnya. Dikali seper X2. Ayo. Apa ini? Teman-teman. Ayo. Makin bingung. Mbak Gadis. Mbak Nadia. Mbak Neng. Mbak Tia. Mbak Tia, Mbak Lisa. Waduh, Mbak Lisa. Mbak Denis. Mbak Dewi. Mbak Emma. Mbak Encu. Mbak Prahar. Mbak Nani. Seper A. Apa sih, Mbak Gadis? Seper A. Ayo. Waduh. Coba dilihat. Ini kita kasih sedikit saja bingung. Coba hasil kali toh. Nah, kalau perkalian pecahan bagaimana itu? Penyebut kali penyebut. Pembilang kali pembilang. Kan begitu. Berarti 1 dikali 1. Ya kan? Kan ini pembilangnya toh. Pembilangnya ini toh. 1 sama 1. Penyebutnya X1 sama X2. Jadi yang ini tuh perkalian ya. Yang tadi pembagian, ini kita balik. Kita ubah jadi kali. Yang di bawahnya kita balik. Nah, kalau begini langsung hajar. Ini kemari, ini kemari. Oke, jadi 1 kali 1, 1. Per ini aja. Ya sudah. Oke. Nah, apa hasilnya? Kan bisa langsung 1 per berapa ini? 4 per 3. 4 per 3. Itu hasilnya kan sama dengan 1 dikali, balikkan ini. Ya kan kita bagi toh. Balikkan menjadi 3 per 4. Hasilnya adalah, aduh. Hasilnya adalah 3 per 4.
Ya kan? Ya kan? Nah, begini teman-teman. Teman-teman ini coba lihat. Oke, biar kita ketemu lagi trik yang baru, bukan trik, maksudnya cara yang lain. Ini tadi 1 per, ini kalau X1 kali X2 itu C per A. Ya kan? Nah, ini menjadi 1 per C per A. Nah, kalau begini, teman-teman coba lihat. Dia yang 1 dibagi 4 per 3, jadi dibalikkan dia. Menjadi 3 per 4. Nah, ini juga kita balikkan. Itu menjadi A per C. Nah, dibalik dia. Sudah? So, berarti ini kita temukan menjadi kita balik. A per C. Sudah? 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 Gampang toh. Pokoknya tadi dasarnya ini. Yang berdua ini dasarnya sudah. Ini dasarnya. Ini dia kunci pokok. Oke, ini kunci dasar. Kalau ini sudah ingat, yang ini boleh, yang ini boleh. Ada lagi yang lain, teman-teman. Nanti dia. Ada berapa ya? Ada banyak sebenarnya. Oke. Sudah? Sudah teman-teman? Oke. Nah, kalian ini toh bisa internet toh? Semua bisa internet kan? Kalau lagi ini lagi tidak sibuk-sibuk, nah, coba dulu nanti yang begini. Jadi modelnya saya sekarang teman-teman, karena saya tahu kalian tuh pasti banyak juga kerjaan, banyak tugas. Jadi setiap pertemuan saya tidak mau kasih tugas. Saya mau mempercayakan kalian semua belajar. Oke? Saya mau kasih kepercayaan sama teman-teman semua. Kalianlah yang sudah tahu bagaimana jadwal kalian kan? Jadi saya tidak mau membuat PR dan semua tugas-tugas itu menjadi beban sama kalian. Yang intinya adalah kalian belajar, itu saja. Bagi saya adalah kalian belajar. Jadi jangan dijadikan, misalnya saya kasih tugas, saya kasih PR, itu jadi beban. Tidak. Jadi prinsipnya untuk semester ini, saya tidak mau kasih banyak-banyak tugas, tapi kalau sesekali nanti saya kasih tugas, oh jangan, itulah makanya saya bilang teman-teman, Mbak Nadia, sama yang lain semua, nah kita kan sudah dewasa toh, ini pembelajarannya kan sudah pembelajaran dewasa, begitu. Jadi saya tidak, kalau saya kasih PR, teman-teman terbatas belajarnya. Kenapa saya bilang terbatas? Karena nanti yang saya kasih PR itu hanya itu saja yang teman-teman pelajari. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak saya kasih PR, tentunya kalian belajar yang lain toh. Iya kan? Nah, itu yang saya mau. Jadi teman-teman, kita semua sudah punya banyak akses, banyak internet, banyak dan segala macam. Nah, itu kalian manfaatkan. Nah, soal-soal yang saya kasih ini saja kita bisa kuasai itu sudah baik, sudah bagus. Oke? Sudah? Makanya tadi saya bilang PR dan itu semua tugas-tugas itu jangan jadi beban. Gitu ya. Oke? Ya toh? Yang lain setuju toh? Yang lain setuju toh, tapi jangan begini. Jangan karena
Jangan karena misalnya kita nggak kasih PR, jadi yang lain itu tidak belajar, tidak. Makanya saya bilang, saya ingin lebih banyak memberi kepercayaan sama kalian. Sudah? Saya mau memberi kepercayaan sama kalian. Makanya juga kalau misalnya kalian tidak hadir, saya juga tidak terlalu bagaimana karena saya tahu bahwa kalian yang lebih tahu jadwal kalian, kesibukan kalian, gitu. Oke? Yang pasti kalian belajar. Hari ini kita belajar sesuatu toh? Hari ini kalian belajar sesuatu tidak? Aduh, Mbak Ika, nggak usah dipanggil ibu deh. Nggak usah ya, kita teman saja. Oke, nanti paling sesekali saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas, itulah saya bilang kita belajar bersama. Waduh, itu pula yang didapat ya, Mbak Gadis. Belajar membolak-balikkan trik. Oke. Jadi, matematika itu bukan hanya sebatas angka-angka, tapi mengajari kita juga untuk lebih cekatan. Kenapa lebih cekatan? Seperti tadi, begini. Nah, kalau kita tidak lihai, pasti kita akan mengerjakannya dengan hal-hal yang biasa-biasa saja. Tapi kalau misalnya kita semakin cekatan, kita semakin melihat, oh begini, ini bisa begini, ini bisa begini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ini akan mengajarkan kita bagaimana kita bisa melihat dari situasi dan kondisi yang lain. Begitu dia. Jadi belajar matematika itu bukan hanya belajar angka, tetapi itu mengasah analisa kita, mengasah logika kita, dan mengasah kreativitas kita. Nah, di sini kita berkreasi toh, bagaimana menjadikan sesuatu dari basicnya ini kita menghasilkan yang baru, model-model yang baru. Ya kan? Nah, itu. Jadi bukan hanya belajar angka-angka ya teman-teman. Jangan dibatasi belajar matematika itu belajar angka-angka. Tapi ini mengajarkan kita untuk lebih kritis, lebih kreatif, dan lebih analitis. Betul? Ya, bagi Mbak Gadis yang dipelajari sekarang membolak-balikkan trik, nah itu namanya kreatif. Oke? Bukan berarti kalian tidak kreatif, tapi semakin kreatif, semakin kita belajar. Ya kan teman-teman? Oke? Sudah? Nah, untuk pertemuan selanjutnya, masih ada bagian kita yang mau kita lanjutkan tentang akar-akar ini. Coba nanti dipelajari kembali. Ya, ada masih ini. Coba, makanya saya bilang, saya serahkan sama kalian. Aturkanlah waktu kalian. Kalau kalian punya kesempatan, coba googling, coba buka YouTube. Sudah? Oke, demikian pelajaran kita. Saya sangat senang sekali bisa mengajari kalian. Semoga kalian belajar sesuatu. Oke, jika ada perkataan atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.